Selamat datang di tempat di mana cerita tidak diceritakan dengan suara lantang, tapi dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani mendengarkan. Kamu sedang memasuki dunia bisikan tanpa suara, di mana setiap cerita bukan hanya membuat merinding, tapi bisa saja membawamu ikut masuk ke dalamnya. Matikan lampu, pakai headset, dan jangan lihat ke belakang. Karena yang paling menakutkan bukan ceritanya, tapi saat kamu menyadari kamu tidak sendirian saat mendengarnya. Sebuah kisah horor fiksi yang terinspirasi dari cerita rakyat dan mitos lokal. Desa tak bertuan di ujung Bojonegoro. Cerita ini mengungkap misteri sebuah desa tersembunyi yang tidak ada di peta, tidak punya kepala desa, dan tidak pernah disebut siapapun. Tapi siapapun yang masuk tidak pernah kembali utuh. Apakah desa ini benar-benar ada? Atau hanya ilusi untuk menyesatkan mereka yang tersesat di hutan Bojonegoro? Tonton sampai habis dan jangan lewatkan bagian akhir, karena bisikan itu mungkin datang untukmu. Cerita ini mengisahkan sekelompok pendaki muda yang tanpa sengaja menemukan sebuah desa tua yang tidak pernah ada di peta, tak ada kepala desa, tak ada sinyal, dan semua penduduknya seolah bukan manusia. Setelah salah satu dari mereka menghilang, yang tersisa berjuang untuk keluar, namun ternyata desa itu tidak pernah benar-benar ingin mereka pergi. Namaku Rino. Waktu itu aku masih semester 5. Cerita ini terjadi waktu libur kuliah semester ganjil. Kira-kira 3 tahun lalu. Waktu itu aku, Aldi, Naya, dan Wisnu cuma pengen satu hal, kabur bentar dari penatnya tugas dan kota, camping. Yuk, tapi jangan yang rem kayak trawas atau batu. Pengen yang sepi, alami banget, kata Aldi. Sok banget padahal dia sendiri gak pernah kemat. Wisnu buka maps dan kayak nemu tempat aneh di ujung Kabupaten Bojonegoro. Namanya gak jelas, titiknya cuma ditandai warna hijau tua. Tapi di forum-forum pendaki katanya daerah situ masih perawan jarang dijamah manusia. Kami langsung gas, kami naik motor berempat, bawa tenda, logistik, dan GPS. Tapi dari awal, ada yang aneh. Waktu kami tanya warga di perkampungan terakhir, mereka semua bilang, Bintang jangan ke sana, Mas, gak ada apa-apa di sana. Tapi kita, anak-anak sok petualang, malah makin penasaran, makin dilarang, makin pengen nyoba. Jadilah kita tetap jalan. Setelah lewatin kebun jati, kebun tebu, dan jalan tanah yang makin lama makin sempit, kami akhirnya nemu tempat lapang yang asri banget. Ada sungai kecil, tanahnya rata, anginnya sejuk banget. Kami pikir, ini dia spot sempurna. Kami pasang tenda, masak mie, ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi. Sekilas, malam itu biasa aja, sampai tiba-tiba, sekitar jam 2 pagi, Wisnu teriak dari luar tenda. Sini dia. Nih lihat, dari kejauhan tuh, kayak ada lampu-lampu rumah ya. Kami keluar, dan bener aja, dari kejauhan, di antara kabut dan pohon, terlihat cahaya, kayak pelita, atau lampu minyak. Ada 2 atau 3, gak banyak, tapi cukup buat kami penasaran, kampung warga kali ya. Kata Naya, aku mulai ngerasa gak kena, tapi aneh, dari tadi kita gak lihat satu rumah pun. Tapi Aldi udah semangat duluan. Bintang besok pagi kita ke sana. Siapa tahu bisa beli kopi asli kampung. Kami pun tidur, atau setidaknya mencoba. Karena malam itu, ada suara-suara aneh mulai muncul. Kayak langkah kaki di luar tenda. Kayak ada yang jalan pelan-pelan, muterin tenda. Tapi pas aku cek, gak ada siapa-siapa. Aku pikir cuma perasaan, tapi ternyata, bukan cuma aku yang denger. Besok paginya, kami bersiap. Naya masih kayak setengah sadar, dia bilang, Bintang aku mimpi aneh, kayak ada yang bisikin, jangan tanya arah, jangan buka mata. Kami semua saling pandang, tapi, karena masih mikir logis, kami tetap jalan, dan disinilah semuanya mulai gak masuk akal. Kami jalan ke arah cahaya semalam, dan dalam waktu gak sampai 20 menit, kami nemu jalan setapak kecil, yang gak ada di GPS. Tapi anehnya, kayak baru dibersihin, rapi, gak ada semak, seolah emang dipakai orang. Kami masuk, sekitar 10 menit jalan, tiba-tiba suasananya berubah. Angin berhenti, burung gak ada,
udara kayak berat, dan di depan kami, berdiri sebuah desa. Rumah-rumah kayu tua berdiri berjajar, semua berwarna kelabu. Di pinggir jalan desa, berdiri beberapa orang, tapi mereka semua diam, tegang, dan ngeliatin kami. Dari yang paling bikin merinding, mereka agak kedip. Jalan setapak yang kami lewati itu benar-benar gak masuk akal. Di awal, jalannya sempit, dipenuhi semak dan ilalang, tapi semakin dalam, tanahnya makin rata, makin bersih, bahkan di beberapa bagian seperti disapu, kayak emang dipakai tiap hari. Aldi, yang dari tadi paling depan, mulai pelan jalannya. Kalian ngerasa gak sih, jalannya jadi kayak halus gitu? Aku jawab sambil lirih, iya, ini aneh banget, kayak disiapin. Sekitar 10 menit kemudian, kami tiba-tiba sampai di satu tempat yang bikin semuanya berhenti jalan, sebuah desa, rumah-rumah kayu tua berjejer rapi di sisi kiri dan kanan, kayak kampung adat, tapi ada yang ganjil, sunyi, gak ada suara ayam, gak ada anak kecil lari-lari, bahkan angin pun gak berani lewat. Di tengah jalan tanah itu, berdiri 3 orang, 2 perempuan, tua dan 1 lelaki dengan topi caping. Mereka berdiri tegar, matanya menatap kami, tanpa ekspresi, dan tanpa kedipan. Lama, Wisnu, yang biasanya bawel, sekarang dim total. Aldi bisik ke aku, ini desa beneran, gak ada di peta. Aku buka HP, gak ada sinyal, gak ada bar, gak ada GPS, cuma jam doang yang jalan. Naya maju pelan-pelan sambil senyum, mencoba ramah. Selamat pagi, Bu Pak, kami cuma lewat, gak ganggu kok. Orang-orang itu cuma berdiri, gak jawab. Tapi satu hal yang langsung bikin aku mual, mata mereka kayak kaca, pekat, penuh bayangan. Aldi narik tangan Naya, udah yuk, kita balik aja, ini gak enak tempatnya. Tapi sebelum kami sempat berbalik, terdengar suara gamelan, sayup-sayup dari arah dalam desa. Suaranya merdu, tapi nadanya sumbang, kayak orang main gamelan dalam keadaan marah atau gelisah. Tiba-tiba, 2 anak kecil muncul dari balik rumah. Mereka jalan pelan, bawa lenteran, senyum, tapi senyum mereka gak wajar, lebar banget, kayak ditarik paksa. Payo mampir, kata salah satu anak itu. Nenek udah siapin minuman. Sambung satunya lagi, putih kulitnya, pucat. Gigi mereka rapi, tapi terlalu rapi, kayak gigi palsu semua. Kami saling pandang. Wisnu nelan ludah, gimana nih? Naya, yang dari tadi paling kelihatan gak enak badan, malah ngangguk pelan, gak enak nolak anak kecil, dan seperti orang bodoh. Kami pun mengikuti mereka masuk ke dalam desa. Jalan setapak. Di dalam desa itu penuh abu dan debu halus. Tapi langkah kaki kami gak bikin suara, gak ada decit sandal, gak ada jejak, seolah-olah tanahnya gak mau ditandai. Kami dibawa ke satu rumah besar di tengah desa, pintu kayunya tinggi, ukiran tua khas Jawa, tapi satu hal aneh, gak ada pintu belakang, semuanya serba depan, jendela tertutup semua, dan waktu kami masuk, aroma yang nyambut langsung nusuk bau. Kemenyan dicampur bunga melati busuk di dalam. Duduk satu perempuan tua, wajahnya penuh keriput, rambutnya panjang sampai pinggang, dan dia duduk menghadap tembok. Dia gak nolak, gak ngomong, cuma duduk dim sambil nyuapin sesuatu ke dalam mulutnya. Ayo duduk, cucu-cucu, ucapnya liris, tanpa menolak. Suaranya 2 lapis, satu suara nenek, tapi di bawahnya ada suara lain, lebih berat, lebih dingin. Aldi langsung gelisah, budahlah, kita balik. Ini makin gak bener. Tapi pas kami coba keluar, pintu rumahnya hilang, gak bohong. Waktu kami nengok ke belakang, pintu yang tadi kami lewati, sekarang jadi tembok polos, kayak gak pernah ada pintu. Naya langsung panik, ini apaan sih? Kita diapain? Perempuan tua itu akhirnya berdiri, perlahan, tapi waktu dia putar badan, kami semua mundur beberapa langkah. Mukanya, bukan muka manusia, mata hitam besar, kulitnya kayak lilin meleleh, dan mulutnya penuh jari-jari kecil, seolah-olah ada tangan mungil yang keluar dari mulutnya, menggeliat. Sudah lama kami menunggu kalian, desa ini butuh tamu baru. Wisnu pingsan di tempat, dan di luar rumah, suara gamelan semakin keras, tapi kini diiringi suara tangisan. Semua kejadian di rumah itu berasa kayak mimpi buruk yang gak mau bangun-bangun. Wisnu masih pingsan di lantai, napasnya berat. Naya udah nangis dari tadi, tangannya gemetar sambil megang bahuku. Sementara itu, aku dan Aldi saling tatap,
nahan panik yang udah di ujung tenggorokan. Perempuan tua yang tadi berdiri sekarang kembali duduk. Tapi kali ini, dia duduk membelakangi kami lagi, kayak gak peduli kami masih di sana atau enggak. Tapi jari-jari kecil di mulutnya tadi masih jelas terbayang di kepalaku. Gamelan di luar makin keras, makin cepat nadanya, dan anehnya, dari balik dinding rumah mulai muncul bayangan kakek yang jalan mondar-mandir, kayak ada banyak orang di luar. Tapi mereka gak masuk, cuma nunggu. Kami sadar, kami harus keluar dari rumah ini. Aldi langsung periksa tembok yang tadinya pintu. Dia ketok, dia dorong, dia tendang, tapi temboknya kayak batu, dah goyah sedikit pun, gak masuk akal. Bisiknya tadi pintu, sekarang tembok ini, tempat ini, bukan dunia kita. Aku coba cari jendela, tapi semuanya dikunci rapat. Bahkan jendelanya kayak ditempel dari dalam, bener-bener gak bisa dibuka. Tapi pas aku intip dari celahnya, aku lihat orang-orang berdiri di halaman. Mereka semua pakai pakaian tradisional Jawa, baju lurik, kebaya, kain batik. Tapi mukanya, semua pucat, kosong, dan matanya hitam pekat. Dan mereka gak ngedip juga, berdiri diam, rapat, kayak nunggu aba-aba. Buat masuk, aku balik ke Wisnu, bangunin dia sekarang, kita harus keluar, lewat mana aja. Aldi bantuin, dan setelah beberapa guncangan keras, Wisnu kebangun. Tapi begitu dia buka mata, dia langsung teriak, itu dia. Dia masih di sini. Kami semua kaget, siapa? Perempuan itu. Dia ada di atas kita tadi pas aku pingsan. Dia bisik-bisik di kupingku. Dia bilang, satu dari kalian, tinggal. Naya makin histeris, gak? Kita harus keluar bareng. Semua bareng. Aldi dorong lemari tua yang di pojokan. Kalau gak ada pintu, kita buat jalan sendiri. Dia pakai besi kecil dari kompor portable yang kami bawa buat mulai dobrak papan tembok belakang rumah. Dan setelah beberapa kali pukulan keras, krak, papan kayu itu retak. Harapan kami tumbuh lagi. Kayu tua itu mulai terbuka, dan begitu ada celah, langsung terasa angin dari luar masuk. Kami semua legain, ayo, lewat sini. Kami satu-satu keluar dari lubang itu. Naya duluan, lalu aku bantu Wisnu, dan terakhir Aldi. Kami langsung lari keluar pekarangan rumah itu. Tapi saat kami melihat ke belakang, rumahnya udah gak ada. Serius, rumah kayu besar itu hilang. Gak ada apa-apa di tempat kami tadi berdiri. Cuma ada tanah kosong dan pohon kelapa kering berdiri sendiri, kayak gak pernah ada rumah di sana. Kami makin panik. Ini tempat apaan sih? Wisnu teriak. Bintang aku cuma bisa bilang, udah, kita harus cari jalan keluar sekarang. Kami jalan cepat menyusuri jalan desa, berharap ketemu jalan setapak yang tadi kami lewati buat masuk. Tapi anehnya, jalannya muter-muter ke tempat yang sama. Kami ngelewatin rumah yang sama 2 kali, pagar bambu yang patah, warung tua, pohon beringin kembar, semua itu kami lihat lagi dan lagi. Naya mulai linglung, kita kayak dikurung di dalam lingkaran. Aku coba buka HP lagi, masih gak ada sinyal. Bahkan jam di HP stuck di pukul 3.33 menit, gak maju, gak berubah. Aldi mendadak berhenti jalan. Wisnu mana? Aku nengok ke belakang kosong, Wisnu gak ada. Barusan dia masih di belakangku. Teriak Naya panik. Kami muter badan, panggil-panggil, Wisnu bro. Di mana kamu? Nggak ada suara, nggak ada jawaban. Kami langsung balik arah dan cari dia, lari-lari kecil sambil terus manggil namanya. Tapi satu-satunya suara yang kami dengar adalah gamelan yang tadi pelan. Sekarang pelan-pelan terdengar lagi, tapi dari dalam pepohonan. Aldi tunjuk satu sudut di dekat rumah yang kosong itu bukan Wisnu. Kami ngintip, dan di situ ada seseorang berdiri, pakai jaket hitam kayak Wisnu, tapi pas kami samperin, dia balik badan, dan wajahnya bukan wajah Wisnu, kulitnya keriput, matanya kosong, mulutnya terbuka dengan suara nyikik pelan. Kami kabur lari tanpa arah, asal gak ketemu orang atau bayangan lagi. Nafas kami ngos-ngosan, tapi gak berani berhenti. Sampai akhirnya kami nemu bangunan tua di ujung desa kayak bekas musala atau gudang. Kami masuk, tutup pintunya dari dalam, dan akhirnya diam. Dalam gelap, Naya duduk sambil nangis pelan. Dia ngilang. Wisnu bener-bener ngilang. Aldi duduk, diam, nafasnya berat. Aku nyalain lampu dari HP, dan tembok di dalam bangunan itu penuh coretan. Tulisan-tulisan tua, lusul. Sebagian pakai huruf Jawa, sebagian pakai huruf Latin.
Tapi satu kalimat di tengah tembok bikin aku gemetar, siapa pun yang masuk akan dikenang, tapi tak semua boleh pulang. Kami bertiga, aku, Naya, dan Aldi diam di dalam bangunan tua itu selama beberapa menit. Nafas kami belum stabil, peluh dingin masih netes di leher dan punggung. Kami baru saja melihat seseorang yang mirip Wisnu, tapi jelas bukan dia. Naya duduk di pojokan sambil memeluk lutut. Kita harus balik cari Wisnu, katanya pelan, tapi di matanya kelihatan dia sendiri gak yakin. Aldi berdiri, matanya liar, nyari celah apapun di bangunan tua ini yang bisa dijadikan jalan keluar balik. Ke arah tadi juga gak ada gunanya. Desa ini kayak punya pikirannya sendiri. Aku mengangguk pelan. Kita gak bisa mikir logika kota lagi. Tempat ini beda. Kami istirahat sejenak sambil minum sisa air mineral yang tinggal setengah botol. Aku coba buka HP lagi, jam masih stuck di 3:33. Baterai juga gak berkurang sejak tadi. Aneh, kayak waktu di sini memang beku. Tiba-tiba dari balik tembok bangunan terdengar suara berbisik pelan banget, hampir kayak angin, tapi jelas-jelas bukan suara angin. Ya, jangan percaya rumah yang pernah kamu lewati, Kak. Kalau kamu masuk 2 kali, kamu gak akan keluar lagi. Aku nengok Aldi, dia juga dengar. Naya nahan nafas, suara itu ngomong di mimpi aku juga tadi malam. Kami berdiri, pelan-pelan keluar dari bangunan tua itu, siap nyari arah baru. Tapi begitu kami keluar, desanya berubah. Tata letak rumah-rumahnya gak kayak tadi, yang tadinya ada rumah dengan pagar bambu, sekarang cuma tanah lapang. Yang tadinya warung kosan, sekarang jadi sumur tua. Dan di tengah semua itu, ada satu rumah besar, rumah yang mirip banget sama yang tadi kami masuki tempat nenek aneh itu berada. Aldi langsung panik, itu rumah yang tadi, gila. Itu rumah yang tadi. Aku narik tangannya, gak mungkin, rumah itu udah hilang, tapi kenapa muncul lagi? Naya berdiri terpaku, tadi kita masuk dari pintu depan. Aku angguk, sekarang, coba lihat, pintu depannya di arah yang sama, tapi dari arah kita datang. Kita kayak masuk dari belakang, berarti, aku melanjutkan. Kita muter lagi, dan sekarang ketemu rumah yang sama, dari arah yang beda. Aldi mulai jalan mundur. Jangan masuk ke rumah yang sama 2 kali itu, katanya suara tadi. Tapi sebelum kami sempat mikir lebih jauh, terdengar suara tangisan dari dalam rumah itu. Tangisan laki-laki, suara Wisnu. Astaga, itu Wisnu. Naya langsung lari ke arah rumah, tapi aku tahan dia, benggak. Bisa aja itu jebakan. Desa ini gak main logika. Tangisan itu makin jelas, disusul suara teriakan, lirik, tapi Niksa, tolong aku, ini bukan mimpi. Aldi mulai maju pelan. Kalau itu Wisnu beneran, dan kita tinggalin, dia mati di sana, aku gaman. Tapi akhirnya kami sepakat, kami akan masuk, tapi gak lewat pintu, kami cari jendela atau bagian belakang rumah. Asal bukan jalur yang sama kayak tadi. Kami muter ke sisi kiri rumah. Anehnya, rumah itu sekarang punya pintu belakang, kayu tua, lapuk, dan sedikit terbuka. Di balik celahnya, kami lihat lorong gelap dan samar-samar. Bayangan Wisnu sedang duduk sambil menangis. Kami masuk perlahan. Lorong rumah itu kayak lorong rumah sakit tuam, gak wajah, gak nyambung sama bentuk luar rumah. Dindingnya putih, panjang, dan ada banyak pintu-pintu di kiri kanan. Semuanya tertutup. Wisnu duduk di ujung lorong, dia ngangkat wajahnya waktu kami makin dekat, mukanya luka-luka, tapi matanya masih Wisnu. Kalian datang juga? Kami lari ke arahnya, tapi pas kami hampir nyampe, bam. Semua pintu di lorong itu tertutup sendiri, dan dari arah belakang muncul suara langkah kaki, berat dan diseret, kayak orang tua dengan tongkat. Kami semua berdiri membeku. Wisnu berdiri sambil gemetar, dia datang. Aku nengok ke belakang, sosok perempuan tua yang tadi, si nenek, berdiri di ujung lorong. Tapi sekarang tubuhnya lebih tinggi, lehernya panjang, tangannya kurus, dan dari mulutnya keluar suara-suara tangisan bayi. Apa aku gak bilang, satu dari kalian tinggal? Dia nunjuk ke Wisnu. Wisnu langsung jatuh terduduk. Ambil aku, asal mereka bisa pulang. Naya nangis keras, jangan, Wisnu. Kita semua keluar bareng. Aku langsung narik Wisnu berdiri, gak ada yang tinggal, kita semua pulang. Aku lihat Aldi udah berdiri di sisi pintu darurat di ujung lorong, nodong ke arah kami cepat. Lewat sini, kami semua lari sekuat tenaga.
dorong pintu terakhir itu, dan begitu kami keluar, kami jatuh ke tanah berumput, dan rumahnya. Ya aden, cuma ada tanah lapang. Lagi-lagi rumah itu hilang. Wisnu megang tanganku erat. Kalian balik buat aku, itu berarti. Aku tepuk pundaknya, kita belum selesai, kita belum keluar dari desa ini. Kami lihat ke sekeliling, rumah-rumah desa mulai berubah bentuk. Beberapa jadi rusak, beberapa jadi membusuk, dan satu suara terdengar. Lirih di udara, rumah berikutnya, tempat kalian diuji berikutnya, sudah menunggu. Kami duduk di tanah berumput, ngos-ngosar, nafas masih tersangan, otot kaki mulai lemas, rasanya seperti baru habis lari dari kematian. Aku, Naya, Naldi, dan Wisnu, kami masih lengkap, tapi bukan berarti kami aman. Aku ngerasa, kita gak bener-bener keluar dari rumah itu, bisik Wisnu. Aku ngerasa kayak, kita cuma dipindahin ke sisi lain. Aku noleh ke sekitar, desa ini berubah lagi. Rumah-rumah yang tadi tua dan rapi, sekarang mulai rusak, beberapa retak, atapnya roboh, jendela-jendela berlubang. Kayak, desa ini pelan-pelan membusuk. Dan di tengah semuanya, berdiri satu rumah, yang beda dari lainnya, lebih besar, lebih kokoh. Tapi anehnya, rumah itu cuma punya satu pintu, di depan, tidak ada pintu samping, tidak ada jendela, dan yang paling aneh, pintu belakangnya gak ada sama sekali. Aldi ngelihat ke arah rumah itu, sambil meludah ke tanah. Kita gak boleh masuk ke situ, yang kayak gitu biasanya jebakan mate. Wisnu ngangguk. Tadi aku dengar bisikan lagi. Katanya rumah yang tak punya jalan keluar, cuma punya satu tujuan, menyerap. Aku ngerasa dada makin berat, tapi Naya justru berdiri, dan mulai jalan ke arah rumah itu. Nay, mau kemana? Pisaru aku panik. Dia berhenti, tapi gak nengok. Aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa harus ke sana. Kayak ada yang manggil aku. Kami kejar dia, tahan lengannya. Naya, tolong, jangan percaya apapun. Di desa ini, mereka bisa ngubah bentuk, ngubah suara. Bisa jadi itu bukan suara yang kamu kenal, kataku sambil narik napas. Dia menatapku, matanya kosong sesaat, tapi akhirnya dia menarik tangan. Maaf, aku kayak gak bisa kontrol. Naldi nyeletuk. Mereka mulai main ke dalam pikiran. Kita harus cepat keluar sebelum masing-masing dari kita jadi gila. Kami sepakat buat cari jalan keluar yang lain. Tapi sebelum sempat pergi, pintu rumah besar itu terbuka sendiri. Cekrek, pintunya berat, dan dari dalamnya gak keluar cahaya, tapi bayangan. Kayak isinya kosong, gelap, dan menelan. Lalu terdengar suara pelan, tapi semua dari kami dengar jelas. Hanya satu yang harus masuk. Kalau tidak, kalian semua akan hilang. Kami terdiam. Enggak. Wisnu langsung bentar. Gak ada yang masuk. Gak ada yang harus ngorbanin diri lagi. Sapi Naya pelan-pelan berjalan, wajahnya tenang, tapi terlalu tenang. Naya. Naldi narik dia lagi, tapi Naya marah. Kalian pikir aku gak takut? Aku takut. Tapi kalian gak ngerti, suaranya, itu suara ibu. Aku terdiam, Aldi juga. Naya lanjut, suara itu, suara ibu aku. Dia manggil, katanya kedinginan. Aku gak bisa diem aja, enggak. Nay, kataku lirih. Mereka nyamar, mereka tahu celah kita. Kalau kamu masuk ke sana, kamu gak bakal balik. Tapi dia tetap maju, langkahnya pelan, kayak ditarik sesuatu. Aku lihat Aldi mau ngejar, tapi Wisnu langsung tahan dia. Biarin, kalau dipaksa, dia bisa makin nekat. Kita pelan-pelan deketin, lalu tarik dia bareng-bareng. Kami mengangguk, tapi tepat saat kami mendekat, bayangan dari dalam rumah itu menjulur keluar, kayak tangan hitam pekat yang gak punya bentuk, tapi hidup, meruakep. Naya diseret ke dalam sebelum sempat kami tarik. Kami semua lari ke depan rumah, tapi pintunya nutup sendiri, dan langsung hilang. Gak ada celah, gak ada daun pintu, gak ada rumah. Di depan kami cuma ada tembok bata kosong, kayak rumah itu gak pernah ada. Enggak. Aldi nekan-nekan batu bata. Itu, kembalikan dia. Kembalikan Naya. Aku nangis. Wisnu jatuh terduduk, gak sanggup ngomong. Kami udah kehilangan satu lagi, dan kali ini, bahkan lebih nyakitin. Karena kami lihat dengan mata kepala sendiri, Naya dipilih. Diambil secara langsung, kami jalan mundur, menjauh dari tempat itu, tapi suara itu kembali muncul. Satu lagi telah diterima, dua tersisa, satu harus tinggal. Aldi lihat aku dan Wisnu dengan mata merah. Kita gak bisa diam, kita harus lawan ini. Entah gimana,
Kita harus nemu sumber suara itu dan bakar seluruh desa. Kalau perlu, aku gak sanggup jawab. Tapi aku tahu satu hal, tempat ini hidup, dan sekarang, dia sedang makan. Kami lanjut jalan, lewati rumah-rumah kosong yang mulai beruban. Beberapa rumah yang tadinya kecil, sekarang jadi tinggi. Beberapa jendela mulai membuka sendiri, di dalamnya muncul bayangan-bayangan yang meniru wajah Naya. Wisnu mulai bicara. Sendiri, itu bukan dia, itu bukan dia, itu bukan dia. Aku tahu, waktunya makin sempit, dan kami belum tahu siapa yang akan dipilih berikutnya. Bintang, 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 bintang teror makin dalam. Desa tak bertuan mulai menguji masing-masing dari mereka secara pribadi. Meniru orang yang mereka sayangi, membuka luka batin, dan menyeret mereka satu persatu.